Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Suhaimi, program studi S1 Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saya ingin mereview pertemuan kuliah keamanan web. Keamanan web memiliki 14 pertemuan yang diantaranya yaitu pertemuan yang pertama itu ada introduction web security, pengenalan dari mata kuliah web security, pembagian kelompok dan pembagian materi. Masuk ke materi kedua atau pertemuan kedua, web security, teknologi, dan basic web security standar. Pada pertemuan kedua ini membahas dalam makalah ini menjelaskan pengertian web, jenis standar protokol web security, metode, ancaman, dan pencegahan pembobolan. Ke pembahasan security itu sebuah tindakan untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran data dalam sebuah website atau server yang dilakukan oleh penjahat di dunia digital. Jenis-jenis standar protokol web security itu ada firewall aplikasi web atau web firewall, HTTPS, TCP atau IP, ODP, RTP, FTP, HTTP, DHCP, DNS, ICMP, IMAP, SSH, dan terakhir SSL. Metode ancaman dan pencegahan pembobolan web itu ada SQL injection. SQL injection atau XQE adalah metode yang digunakan penyerang untuk mengeksploitasi kerentanan dalam cara database menjalankan query penelusuran. Penyerang menggunakan SQA untuk mendapatkan akses ke informasi yang tidak sah, mengubah atau membuat izin pengguna baru, atau memanipulasi atau menghancurkan data yang sensitif. Denial of service atau DOS dan distribute denial of service atau DDoS. DOS dan DDoS untuk ini dijalankan melalui berbagai faktor. Penyerang dapat membebani server yang ditargetkan atau infrastruktur sekitarnya dengan berbagai jenis lalu lintas serangan atau traffic attack. Masuk ke pertemuan ketiga atau materi ketiga, itu ada WhatsApp Top 10. WhatsApp adalah singkatan dari Open Web Application Security Project, yaitu sebuah organisasi global nirlaba yang berfokus pada peningkatan keamanan aplikasi web. Tujuan dari WhatsApp adalah untuk memberikan sumber daya, pedoman, dan alat bagi pengembang dan organisasi untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko keamanan dalam pengembangan, pengujian, dan operasi aplikasi web. WhatsApp memiliki berbagai cara kerja, yaitu identifikasi risiko, mengembangkan pedoman dan alat, mengedukasi dan pelatihan, mengembangkan komunitas, mendukung inisiatif keamanan aplikasi web. Terakhir ada memperbarui pedoman dan alat. Dalam menjalankan fungsinya, WhatsApp mendorong pengguna pendekat terbuka dan keterbukaan dalam pengembangan aplikasi web, sehingga informasi keamanan dapat dibagikan dan dikembangkan bersama oleh komunitas. WhatsApp ada beberapa jenis, antaranya ada WhatsApp Top 10, WhatsApp JAP, WhatsApp Web Security Academy, WhatsApp Defense Track, WhatsApp SAM, WhatsApp ASVS. Masuk ke pertemuan atau materi keempat, itu ada injection. Injection merupakan salah satu risiko aplikasi atau situs web yang paling sering ditemukan. Berdasarkan laporan keamanan aplikasi yang dikeluarkan oleh Veracode, 32% dari aplikasi web paling tidak memiliki satu kerentanan SQL injection. Berdasarkan Open Web Application Security Project atau yang kita sebut juga WhatsApp, injection juga merupakan ancaman nomor satu terhadap keamanan aplikasi web. Dampaknya dari SQL injection ini itu melakukan bypass terhadap mekanisme autentikasi. Teknik serangan ini memungkinkan penyerang untuk masuk ke dalam aplikasi dengan hak akses yang administratif tanpa menggunakan username dan password yang valid. Kedua, ada melakukan modifikasi data.
Melalui teknik ini, serangan dapat melakukan perubahan terhadap konten data yang tersimpan, melakukan kompromis terhadap ketersediaan data. 4. Melakukan pencurian informasi serangan. Yang kelima, ada eksekusi perintah jarak jauh atau remote command execution. 6. Melakukan impersonasi pengguna, yang juga dapat memanfaatkan serangan ini untuk melakukan impersonasi dengan memanfaatkan akun pengguna yang aktif di dalam basis data. Masuk ke pertemuan kelima atau materi kelima, itu ada broken authentication and session management. Broken authentication dan session management merupakan salah satu dari beberapa serangan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang berniat jahat, biasa disebut dengan istilah hijacker, dengan memanfaatkan beberapa kelemahan pada fungsi authentication dan session management. Broken authentication dan session management adalah fungsi aplikasi yang terkait dengan autentikasi dan manajemen sesi tidak diterapkan dengan benar, yang mana memungkinkan penyerang untuk mengkompromikan password, key maupun token sesi, atau memanfaatkan kelemahan penerapan lainnya untuk mengasumsikan identitas pengguna. Dengan kata lain, penyerang bisa mendapatkan akses pengguna yang tidak sah karena kekurangan dalam implementasi. Serangan broken authentication dan session hijacking adalah sinonim dari pencurian session, di mana attacker melakukan intercept dan takeover antara user dan host. Serangan session hijacking juga dikenal dengan sebagai serangan cookie hijacking. Yang kedua ada session hijacking application layer, merupakan serangan yang memungkinkan terjadi di dua layer dalam satu model, yaitu layer transport dan application. Pada application layer, attacker lebih memilih menghasilkan session baru dengan menangkap session ID daripada melakukan hijacking terhadap session yang berlaku. Pertemuan ke-6 atau materi ke-7 yaitu sensitive data exposure. Itu adalah kejadian di mana data sensitif atau rahasia dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kejadian ini biasanya terjadi ketika sistem atau aplikasi yang mengelola data tersebut tidak memadai dalam hal keamanan atau tidak diatur dengan baik. Data sensitif dapat berupa informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, nomor identitas pribadi, atau informasi medis, dan lain-lain. Sensitif data exposure merujuk pada kebocoran atau pengungkapan data rahasia. Jenis-jenisnya ada phishing, skimming, shooter spoofing, man-in-the-middle attack, downward tapping, keamanan yang data breach. Masuk ke pertemuan 7 atau XML Alternate Identity. XML Alternate Identity atau disingkat juga XAA adalah sebuah teknik yang digunakan dalam XML untuk menunjuk pada sumber daya eksternal melalui sebuah dokumen XML. Serangan XML External Identity adalah jenis serangan terhadap aplikasi yang passing input XML. Serangan ini terjadi ketika input XML yang berisi referensi entitas diproses oleh parser XML yang dikonfigurasikan dengan lemah. Serangan dapat mencakup pengungkapan file lokal yang mungkin berisi data sensitif seperti kata sandi atau data pengguna pribadi. Beberapa jenis serangan XML External Identity yaitu ada Classic XAA, Blend XAA, Parameter Entity XAA, Out of the Bound atau OOB XAA, Boolean Log XAA, Parameter Entitas XAA, XAA Injection melalui file upload. Penyebab terjadi XML Internal Entity karena penggunaan entitas eksternal pada dokumen XML yang dapat menyebabkan ancaman keamanan dan kerentanan. Ini beberapa penyebab terjadinya XML Internal Identity. Pengguna entitas eksternal tidak valid, integritas dengan aplikasi pihak ketiga, penggunaan proses XML yang rentan, skema yang tidak diverifikasi, penggunaan dokumen XML dalam bahasa pemrograman. Dampaknya ada serangan XML berdampak tidak baik pada aplikasi yang rentan pada sistem lain terhubung dengannya.
Pencegahannya itu ada menonaktifkan DTD dan external actors ketika memparsing XML, validasi input sebelum parsing XML menggunakan browser yang aman, dan melakukan pembaruan perangkat lunak secara teratur. Selanjutnya di pertemuan 8 atau Broken Access Control. Broken Access Control adalah jenis kerentanan keamanan pada sebuah aplikasi web yang dapat menyebabkan pengguna yang tidak sah atau berwenang untuk mengakses informasi atau fungsi yang seharusnya tidak dapat diakses oleh mereka. Jenis-jenis kerentanan yang terjadi di Broken Access Control adalah vertical privilege escalation atau horizontal privilege escalation, access control bypass. Dampaknya itu ada akses tidak sah, pencurian data, manipulasi data, pelanggaran privasi. Untuk mendeteksinya, memastikan bahwa setiap pengguna hanya memiliki akses sesuai dengan akses mereka, memverifikasi, memastikan bahwa setiap data yang dikirim diterima dan divalidasi, memverifikasi bahwa tidak ada parameter HTTP atau URL yang dapat dimanipulasi, memeriksa dan memvalidasi setiap token authentication, memastikan bahwa kontrol akses telah diterapkan dengan benar untuk setiap daya, melakukan pemantauan aktif untuk mendeteksi perilaku mencurigakan dan serangan yang berpotensi terjadi. Masuk ke pertemuan 9 atau Security Misconfiguration. Security Misconfiguration adalah kesalahan atau kerentanan yang ada dalam konfigurasi kode yang memungkinkan penyerang mengakses data sensitif. Ada banyak jenis security misconfiguration, tetapi sebagian besar menimbulkan bahaya yang sama. Jenis yang umum security misconfiguration berikut: akun kata sandi default diaktifkan, kebijakan kata sandi aman tidak ditetapkan, perangkat lunak kedaluarsa, fitur keamanan tidak dipelihara. Contoh dari security background security itu ada di contoh penyerangan security misconfiguration security juga pernah terjadi di dunia nyata dan terjadi pada organisasi besar seperti NASA karena rentan terhadap kesalahan konfigurasi. Kesalahan konfigurasi di izin global mungkin melaporkan data sensitif kepada penyerang. Jika pertemuan 10 atau scripting set. Cross-site scripting adalah serangan injeksi kode pada sisi klien dengan menggunakan serangan halaman website atau web. Peretas akan mengeksekusi skrip berbahaya di browser korban dengan cara memasukkan kode berbahaya ke halaman web atau aplikasi web yang tidak sah. Serangan ini dapat dilakukan menggunakan JavaScript, VBScript, ActiveFlash, dan bahasa sisi klien lainnya. Dampak serangan cross-site scripting atau XSS dapat diversifikasikan ketika terjadi pada aplikasi web, mulai dari sistem pengguna yang dibajak dan ketika dengan secara social engineering dapat menyebabkan hilangnya data sensitif pengguna. Dengan dieksploitasi secara penyerang dapat meniru korban dan mengambil alih akunnya. Lanjut ke pertemuan 11, Insecure Decentralization. Insecure Decentralization atau desentralisasi yang tidak aman mengacu pada situasi di mana sebuah sistem atau jaringan mengklaim sebagai sistem desentralisasi tetapi tidak memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi dari berbagai ancaman dan kerentanan. Ke pertemuan 12 itu ada using component with no vulnerabilities. Using component with no vulnerabilities atau penggunaan komponen dengan kerentanan yang tidak diketahui adalah penggunaan atau suatu komponen perangkat lunak atau hardware dalam sistem yang telah diketahui memiliki kerentanan keamanan atau celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk merusak atau mencuri informasi dari sistem tersebut. Cara kerjanya itu ada memanfaatkan kerentanan celah keamanan yang telah diketahui dalam sebuah komponen perangkat lunak atau hardware yang digunakan dalam sistem. Jenis-jenisnya ada kerentanan sistem operasi, kerentanan perangkat lunak aplikasi, kerentanan server web, kerentanan router jaringan, dan kerentanan perangkat keras. Masuk ke pertemuan ke-13 atau Insufficient Logging and Monitoring. Menurut WhatsApp.10,
Intrusion logging and monitoring adalah dasar dari hampir setiap insiden besar. Penyerang mengandalkan kurangnya pemantauan dan respon tepat waktu dan mencapai tujuan mereka tanpa terdeteksi. Kategori ini mencakup segala hal mulai dari peristiwa yang tidak tercatat, log yang tidak disimpan dengan benar, dan peringatan di mana tidak ada tindakan yang diambil dalam waktu yang wajar. Pencapaian yang sering terjadi di intrusion logging dan monitoring adalah serangan botnet, serangan DNS, dan ancaman orang dalam. Masuk ke pertemuan 14 yaitu secure coding. Coding atau computer programming adalah praktek perancangan program yang dapat dieksekusi dalam sebuah bahasa yang bisa diintegrasikan oleh komputer. Secure coding merupakan developer programmer untuk menyortir keanekaraan umum dalam perangkat lunak dengan mengikuti praktek-praktek dan panduan terbaik tersebut, dikenal juga sebagai standar secure coding. Tujuan dari secure coding adalah memfilter apa saja yang bisa diinputkan oleh user dan memfilter apa saja yang diproses lalu mau ditampilkan seperti apa jika terlanjur diisikan inputan. Demikian review materi keamanan web. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.